Meskipun dia nggak mau pegang mainan fokusnya, gak apa-apa Mams. Seperti cara saya tadi, Mams ambil mainan fokusnya, Mams bermain sendiri mainan fokusnya, dan pastikan si anak melihat gerakan kita mainin fokus dengan benar, supaya anak juga bisa melihat dari jarak jauh atau jarak dekat. Dia melihat matanya fokus, oh cara main fokus seperti ini, otaknya berpikir. Hai Mams, terima kasih sudah klik video ini. Nah, video kali ini merupakan video bagian kedua. Sebelumnya nih Mams, saya sudah informasikan jadwal rutin atau aktivitas apa aja yang dilakukan anak saya setiap hari. Nah, video sebelumnya ini saya sudah informasikan kegiatan anak saya dari pagi sampai siang hari. Misalkan nih Mams, udah mau jam 12 siang. Nah, saya ngeliat anak saya ini kayaknya udah capek nih, udah menguap, udah senderan, udah tiduran ambil bantal. Nah, kalau kondisi anak saya seperti ini, berarti dia udah ngantuk. Jadi saya ajak anak untuk ke kamar dan tidur siang. Karena begini Mams, kalau kita mengajak anak untuk berpikir, menghafal, atau main fokus apapun di saat kondisi si anak dia udah capek, ngantuk, otak ini nggak akan siap untuk menerima pelajaran apapun. Jadi bagus sih Mams, kita lebih baik menunggu anak tidur siang terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu dia tidur siang, kita bisa melakukan aktivitas bebenah, nyuci, ngepel, atau apapun itu. Nah, kebiasaan anak saya nih Mams, kalau tidur siang sebentar banget, hanya 1 jam. Jadi sama 1 jam itu saya cuma bisa melakukan aktivitas seperlunya, sebisanya. Jadi setelah anak saya bangun siang Mams, saya membiarkan anak saya untuk main sendiri dulu supaya kesadarannya kembali. Saya membiarkan dia untuk bebas deh main apapun juga, dia pegang-pegang main apapun gak apa-apa. Tapi sambil saya liatin Mams, kadang-kadang nih Mams, biasa saya iseng kasih suatu hafalan atau sedikit aja hafalan. Misalkan Mams, anak saya lagi pegang mainan robot. Nah, kebetulan anak-anak saya itu kan cowok. Jadi saya senang banget memberikan mereka mainan yang benar-benar melatih fokus otak mereka. Nah, kebetulan nih ada mainan robot yang bisa dirubah manual pakai tangan. Maksudnya begini Mams, contohnya seperti ini. Nah, kalau Mams lihat, ini kan mobil biasa ya Mams ya. Tapi ini sebenarnya bagian dari robot. Ini nih sebenarnya ada 5 atau 4 bagian mobil yang bisa dirubah, bergabung jadi satu robot ya Mams. Dan mainan mobil ini Mams, ini benar-benar melatih fokus otak anak saya supaya dia berpikir, tangannya bergerak. Awalnya Mams, saya mengajarkan anak saya untuk merubah mainan mobil ini jadi robot itu hanya 1-3 kali. Nah, yang keempat kali saya kaget, anak saya udah pegang mainan sendiri, dia bisa merubah mainan mobilnya jadi robot. Setelah saya melihat anak saya kok gampang banget dia merubah mainan seperti ini jadi robot, akhirnya 1-2 bulan sekali saya sering membelikan anak saya ini Mams, mainan robot Mams. Fungsi ini Mams, selain mengasah otak, anak saya berpikir, oh dari mobil ini berubah menjadi robot, terus matanya fokus, tangannya bergerak, melatih motorik halusnya. Dia juga mengingat, mobil ini bisa berubah jadi robot, berarti diputar seperti ini, kepala dikeluarin, kemudian kakinya, badan diputar, jadi robot seperti ini. Dengan permainan ini Mams, anak saya ini benar-benar berpikir, matanya fokus Mams. Oh, kalau misalkan robot seperti ini, nah kalau untuk menjadikan mobil lagi berarti ditutup, terus diputar lagi, dan dimasukkan kepala ke sini, nah jadi mobil lagi. Selanjutnya nih Mams, saya mengajak anak saya untuk latihan fokus seperti biasa 5 menit dalam 1 jam. Nah, tadi pagi saya sudah mengajak anak saya untuk menghafal huruf. Nah, sekarang gantian. Di siang harinya, saya mengajak anak saya untuk belajar angka. Masih menggunakan poster. Mungkin Mams juga udah banyak yang punya poster seperti ini. Saya misalkan kalau di kamar, saya langsung ajarkan anak saya, Kakak, ini angka 1 nak, angka 1, angka 2. Ayo, yang mana angka 1, angka 2? Dia masih melihat. Terus dia nggak fokus nih Mam. Saya tepuk pelan lagi. Kakak, sebentar nak. Ini angka 1. Ini angka 2. Coba yang mana nak? Angka 1 nak. Dia masih berpikir Mams. Dia diem. Ini angka 1 nak. Ini angka 1. Ini angka 2. Responnya masih diam Mams. Dia berpikir. Tapi saya pastikan Mams, mata anak saya melihat tangan saya menunjuk angka 1 dan menunjuk angka 2. Nah, dia udah terlihat bosan Mams, padahal belum 1 menit. Dia udah kabur lagi nih ke ruang tamu. Nah, ini kebetulan gak saya tempel di tembok atau di dinding nih Mams. Saya gak bisa langsung saya bawa sambil saya keluar kamar, kejar anak saya nih yang lagi di ruang tamu. Dia lagi main asik sama mainannya. Saya ambil lagi nih, saya kenakan lagi. Kakak, lihat kamu sebentar nak. Ini angka 1 nak. Ini angka 2. Anak saya cuma melihat cuma sebentar. Dia pegang mainannya begini, cuma lihat begini doang. Terus dia mau buang muka. Saya tepuk lagi pelan. Kak, sebentar nak. Ini angka 1, ini angka 2. Yang mana angka 1 nak? Nah, saya diam. Kakak, ini angka 1, ini angka 2. Nah, di saat seperti ini Mams, kita benar-benar butuh kesabaran yang ekstra, kesabaran yang luar biasa istilahnya. Anak pasti diam aja Mams.
Karena dia tuh nggak suka belajar. Maklum Mams, karena dunia anak masih bermain. Jadi kita harus sabar-sabar nih Mams. Kalau kita tanya anaknya diem, cuek, menghindar, lari, kita sabar Mams. Kita ikutin kemana anak pergi, kemana anak main, kita ikutin. Sambil bawa benda yang mau Mams kenalkan. Saya kenalkan lagi, kakak sebentar nak. Ini angka 1, ini angka 2. Yang mana angka 1 nak? Anak saya menunjuk hanya 1 kali. Yang 1 seperti ini. Dia diam, tapi dia menunjuk angka 1. Seperti itu Mams. Saya tanya lagi, kakak angka 2 mana? Dia melihat begini, buang muka lagi, main lagi, lari lagi. Seperti itu Mams. Jadi Mams, cara saya seperti itu. Kalau anak saya nggak mau belajar, saya nggak nyerah Mams. Saya ikutin kemanapun anak saya keluar kamar. Mau itu di kamar, ke ruang tamu, saya sambil pegang benda atau mainan yang mau saya kenalkan Mams. Kadang juga dia lari lagi. Oh ya udah, berarti dia nggak tertarik sama posternya. Ganti lagi Mams, tenang. Seperti biasa, menggunakan magnet kulkas atau tempelan kulkas. Misalkan nih Mams, ini saya kebetulan kan cuma punya beberapa angka aja, saya tunjukkan. Kakak, coba nak yang mana angka 4, yang mana angka 8. Anak saya biasa Mams, dia hanya melihat begini, terus kemudian cuek, atau buang muka. Tapi Mams, saya nggak nyerah. Saya tepuk badan anak saya pelan. Kakak, sebentar nak, ini angka 4 nak. Ingat nak, ini angka 4, ini angka 8. Angka 4-nya warna merah. Apa nak? Merah. Angka 4 warna merah. Ini angka 8 warna kuning. Anak saya Mams, responnya memang melihat, tapi cuma sebentar Mams. Dia langsung sibuk lagi sama mainannya, buang muka, lari lagi. Saya kejar lagi Mams. Saya ikutin kemanapun anak saya keluar. Nah seperti biasa nih Mams, anak saya udah bosan. Padahal baru 2 menit belajar mengenal angka, tapi dia udah lari lagi, kabur lagi, keluar kamar. Nah, jadi saya cari cara nih, gimana caranya ya supaya mengisi 3 menit lagi. Pokoknya anak saya harus berpikir, mengingat. Saya ambil suatu benda. Contoh nih Mams, saya ambil tisu. Mams, anak saya ini dari umur 2 tahun sampai umur 3 tahun lewat nih. Anak saya tuh belum bisa meniup, padahal teman-temannya tuh udah bisa niup. Tapi ya perkembangan anak saya mungkin beda, dia belum bisa meniup. Jadi saya latih dia hampir setiap hari untuk bisa meniup. Gak menentu Mams, kadang pagi siang saya latih meniup, kadang juga sore malamnya saya nggak latih dia. Nah jadi kebetulan ini udah siang, saya latih anak saya untuk belajar meniup. Kak, coba tiup dia nak, tiup tisunya. Anak saya belum bisa meniup Mams, dia cuma gini. Seperti itu Mams. Kalau nggak ada tisu ini Mams, saya suruh anak saya untuk Kak coba tiup tangan mama. Dia sama, dia masih seperti itu loh. Gak ada anginnya, dia sama menggerakkan bibirnya. Nah, gerakan meniup ini merupakan salah satu contoh latihan gerakan oral motor. Latihan gerakan oral motor ini Mams, menurut saya sangat penting karena gerakan ini melatih otot-otot sekitar mulut anak supaya nggak kaku. Ini merupakan faktor penting Mams supaya anak bisa berbicara, bisa mengeluarkan kata-kata. Selain kita harus membentuk fokus anak 100%, otot-otot mulut sekitar mulut anak juga harus dilatih dengan latihan gerakan oral motor. Contohnya ya seperti meniup, mengeluarkan lidah ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, bisa menjilat es krim, menjilat krim biskuit, menjilat permen. Selanjutnya Mams, silakan tinggal 1 menit tersisa nih Mams. Saya latih anak untuk tetap berpikir. Kalau misalkan dia bosan megang mainan, nggak mau menghafal apapun lagi dengan alat, nah saya tanya jawab sama anak saya nih. Kakak, ini dagu mama, ini pipi mama, hidung mama. Coba yang mana nak, dagu mama? Dia masih melihat saya, bingung Mams. Saya kenalkan lagi. Nih Kak, dagu mama, pipi, hidung. Coba nak, tunjuk nak. Respon anak saya masih diam Mams. Saya ambil tangan anak saya. Nih Kak, coba tangan kakak tunjuk. Nih mama ajarin. Ini dagu mama, ini pipi, ini hidung. Coba yang mana nak, dagu mama nak. Anak saya udah ngangkat begini, mau nunjuk. Dia bingung Mams, dia lupa yang mana dagu. Akhirnya saya pegang tangan anak saya. Nih Kak, dagu mama nih. Dagu. Terus saya tunjuk lagi ke muka anak saya. Ini dagu kakak, ini dagu mama. Coba kakak tunjuk dagu kakak mana. Akhirnya dia bisa menunjuk dagu Mams. Seperti ini Mams, anak saya udah bosan. Saya cari cara lagi. Akhirnya saya tanya jawab. Kakak pakai baju apa nak? Kakak pakai baju putih. Nah, celananya pakai baju apa nak? Baju coklat. Bajunya warna apa nak? Putih. Yang ini apa nak? Baju. Warnanya apa nak? Putih. Nah, celananya warna apa nak? Coklat. Respon anak saya Mams masih diam, tapi selalu saya pastikan supaya anak saya melihat semua gerakan tangan saya saat menunjuk baju, saat menunjuk celana. Saya jelaskan lagi, Kak, ini baju kakak warna putih. Celananya apa nak? Warna coklat. Yang mana bajunya? Saya tanya lagi, yang mana baju kakak?
pegang coba. Anak saya pegang begini, baju, celananya mana celana? Celana. Nah, berhasil. Kemudian saya tanya lagi, kakak, bajunya warna apa nak? Putih. Baju kakak putih. Celana kakak warna coklat. Nah, dengan latihan ini mams, anak saya matanya fokus melihat gerakan tangan mamahnya. Kalau ini adalah baju, misalkan warnanya putih, celana yang dipakai warna coklat, anak saya melihat fokus, dia berpikir mams. Dengan pertanyaan, dengan penjelasan dari saya, kalau ini baju, kalau ini celana, anak saya mengingat, berpikir semua kata-kata. Misalkan mams, udah 5 menit belajar fokus, anak saya udah bosan, menoleh, melirik, dia mau bangun lagi, ya udah nggak apa-apa mams. Seperti biasa saya membiarkan anak saya untuk bebas deh, dia mau pegang mainan apa aja sambil saya liatin. Kalau misalkan ya mams, anak saya lagi lempar-lempar mainan, pokoknya lagi buang-buang mainannya. Nah, daripada dia cuma lempar mainan terus nggak ada tujuannya, sambil saya ajarin nih, kakak bantuin mama yuk masukin mainan ke dalam keranjang satu-satu. Saya tunjukkan mams, awalnya saya tunjukkan nih kak, ambil bolanya masukin ke keranjang. Oh, mainannya robot nih, yang robot jatuh, tuh masukin lagi ke keranjang pelan-pelan mams. Misalkan nih mams, anak nggak mau merapikan mainan, ya udah nggak apa-apa mams. Mams biasa, mams ambil mainannya, mams sambil benahin. Nih kak, mama benahin nih kak, kasihan mainannya, mau pulang, mau bobo. Kakak benahin nih, misalkan bolanya dimasukkan ya kak ya, masukkan ke keranjang, ke wadah. Terus masukin lagi kak bolanya, kasihan sama temennya mau pulang, masukin lagi. Mams ajarkan anak, mams harus pastikan mata anak mams melihat mams memasukkan mainan yang berantakan ke dalam wadah. Mams harus ajarkan, kakak liatin mama ya, kita benahin mainan yuk, antarin mainannya pulang, masukin ke dalam wadah, ke tempatnya supaya rapi, nggak berantakan. Jadi meskipun anak mams nggak mau benahin mainan, dengan dia melihat mamanya benahin mainan, mata itu fokus, otak anak berpikir mams, oh mainannya dari ubin diambil, dimasukkan lagi ke wadah. Dia berpikir mams, oh cara seperti itu berarti namanya merapikan mainan. Meskipun si anak nggak mau bantu mams untuk benahin mainannya sendiri, nggak apa-apa mams. Tapi mams harus pastikan kalau mata si anak itu melihat mams merapikan semua mainannya, memasukkan mainannya ke dalam keranjang, ke dalam wadah. Dengan anak mams melihat mams lagi benahin mainannya, anak melihat mata fokus, anak akan berpikir, oh mainannya kalau berantakan, dari lantai, dari ubin dimasukkan ke wadahnya, anak melihat nih gerakan matanya. Dia berpikir kalau misalkan rapi mainan seperti ini, dimasukkan satu-satu, pelan-pelan, dan mams kasih tahu kalau mainan berantakan itu nanti mainannya bisa rusak. Nanti kalau misalnya keinjek kaki, kakinya berdarah. Mams kasih kata-kata baik, kasih kata dia motivasi supaya dia mau mengambil mainannya, memasukkan mainannya ke dalam tempatnya mams. Ini juga melatih anak untuk disiplin, melatih ketelitian dia, kesabaran dia, dan secara tidak langsung juga melatih motorik tangannya bergerak, menggunakan kotak tangan untuk memindahkan suatu mainan ke tempat wadahnya, kemudian kakinya juga bergerak dari di posisi diri, kemudian posisi jongkok ambil mainan, itu juga melatih otot-otot kakinya, melatih motorik kasarnya. Seperti itu mams. Nah, misalkan mams udah jam 2 siang, saya ajak anak saya lagi untuk belajar 5 menit. Sebenarnya mams, saya sering banget bingung gimana caranya supaya anak saya ini yang sering bosen, gak mau pegang mainan lagi, gimana caranya supaya dia mau belajar fokus sambil bermain. Saya bingung nih mams, cara apa lagi ya? Semuanya udah saya kenalkan. Jadi saya cari benda atau mainan yang kira-kira yang bisa saya kenalkan lagi sama anak saya supaya anak saya tetap berpikir, fokus. Jadi saya kenalkan buku ini, mungkin mams sudah banyak yang tahu. Sebenarnya mams saya punya buku ini ada 4. Isinya itu ada gambar hewan, kemudian ada gambar benda-benda di rumah. Nah, jadi saya kenalkan semua bagian-bagian di buku ini mams. Misalkan kakak, ini namanya baju apa nak? Baju. Nah, ini kan buku ini bagus mams, ada teksturnya. Jadi saya suruh anak saya untuk, kak coba nak tunjuk nak, pegang nak. Ini ada tekstur kasarnya, saya yang pegang. Nah, kakak pegang seperti ini. Ini namanya apa nak? Baju. Nah, ini apa nak? Sepatu. Apa nak? Sepatu. Sepatu ini lihat nak. Misalnya kakak pegang nih, tuh kakak pegang sepatunya. Baru beberapa detik saya kenalkan ini baju, ini sepatu, anak saya udah bosan mams. Dia minta balik ke halaman lagi, saya kenalkan lagi. Ini boneka kak, coba nak pegang nak, bulunya halusin nak. Boneka. Kemudian mams saya kenalkan semua nama-nama gambar yang ada di buku ini sambil saya suruh anak saya untuk pegang tekstur yang ada di buku ini supaya melatih motorik halusnya, supaya anak saya berpikir, dia juga bisa melatih gerakan tangannya, mata juga bisa fokus, otak berpikir, oh ini berarti namanya kambing, ini namanya kelinci. Kalau dia bosan mams, saya ganti lagi mams dengan buku yang sama tapi gambar hewan. Nah, jadi semua gambar di buku ini saya kenalkan lagi, saya ajak anak saya untuk menghafal. Kakak ini kucing, suaranya gimana nak? Meong. Apa nak? Meong. Kemudian anjing, suaranya gimana? Auk auk.
Kemudian saya suruh anak saya untuk memegang tekstur yang ada di buku ini, suruh pegang lagi, pegang usap-usap bulu anjing. Jadi saya kenalkan semua nama-nama hewan di buku ini, sambil saya kenalkan juga suara-suara dari hewan yang ada di buku ini. Anak saya Mams udah bosan, udah menoleh melirik lagi. Jadi saya cari gambar nih. Gambar mana ya kira-kira yang bisa saya karang cerita, saya bikin cerita supaya anak saya tertarik lagi sama buku ini. Saya cerita sendiri, Mams. Wah, ini zebranya lagi ngapain nih, Kak? Oh, cari makanan nih, Kak. Ini dia duduk seperti ini berarti lagi makan, Kak. Oh, lihat nih, Kak, sayang. Lihat nih, Kak, gajahnya buang-buang air. Sini, Kak, lihat nih tuh, ada gajahnya buang-buang air. Sayang banget, Kak, airnya dibuang-buang. Ada ikan, Kak. Tuh ada ikan. Anak saya nih, Mams, yang tadinya udah berdiri, duduk lagi, nyamperin. Dia sambil tunjuk nih. Iya nih, Nak. Ini ikan, Nak. Tuh lihat, Nak. Ikan, ada berapa, Nak, ikan? Ada 1, ada 2. Apa, Nak? Ikan. Jadi Mams, dengan buku ini selain kita mengajarkan anak, melatih anak untuk dia berpikir, mengingat kalau ini nama ikan, kalau ini nama kucing, kalau ini nama anjing, supaya anak berpikir, mengingat otaknya fokus, mata juga fokus, Mams. Dia bisa menyentuh teksturnya, ini melatih motoriknya. Anak juga bisa mendengarkan Mams menirukan suara hewan yang ada di buku ini.